David Ricardo adalah seorang ekonom klasik asal Inggris yang terkenal dengan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 di London, Inggris. Ricardo adalah anak ketiga dari 17 bersaudara dalam keluarga keturunan Yahudi Sephardic yang berasal dari Belanda. Ayahnya yang bernama Abraham Ricardo adalah seorang pialang saham yang sukses. Sejak kecil, Ricardo memperoleh pendidikan dasar dalam bidang perdagangan dan keuangan yang membantunya memahami dunia ekonomi sejak dini. Pada usia 14 tahun, Ricardo mulai bekerja dengan ayahnya di bursa saham London. Pada usia 21 tahun, Ricardo menikah dengan Priscilla Annie Wilkinson. Namun, ia berselisih dengan keluarganya karena memeluk agama Kristen Protestan. Sehingga ia diusir dan harus membangun karirnya sendiri. Ricardo menjadi seorang pialang saham dan pedagang sukses, mengumpulkan kekayaan besar. Keberhasilannya dalam bisnis memberinya waktu untuk mempelajari ekonomi secara mendalam. Ia sangat dipengaruhi oleh karya Adam Smith, terutama buku The Wealth of Nations. Pada tahun 1817, Ricardo menerbitkan karyanya yang paling berpengaruh, yaitu On the Principle of Political Economy and Taxation. Dalam buku tersebut, ia mengembangkan beberapa konsep teori penting. Karir politik dan akhir hidup. Pada tahun 1819, Ricardo terpilih sebagai anggota parlemen Inggris dan memperjuangkan kebijakan perdagangan bebas serta penghapusan Corns Law yang membatasi impor gandum dan meningkatkan harga pangan. David Ricardo meninggal pada 11 September 1823 di Gatcombe Park, Inggris pada usia 51 tahun, kemungkinan akibat infeksi atau penyakit yang tidak diketahui secara pasti. Meskipun hidupnya relatif singkat, pemikirannya terus mempengaruhi teori ekonomi hingga saat ini, terutama dalam bidang perdagangan internasional dan ekonomi klasik. Yang pertama adalah teori distribusi menurut David Ricardo. Menurut Ricardo, teori distribusi itu berfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah pemilik tanah atau tuan tanah, yang kedua adalah pemilik modal atau kapitalis, dan yang ketiga adalah kaum pekerja. Teori ini tertuang dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Kemudian, Ricardo mengemukakan konsep-konsep utama dalam teori distribusi. Yang pertama ada teori upah, atau yang kita biasa sebut dengan wage found theory. Upah pekerja ditentukan oleh tingkat subsisten, yaitu upah minimum yang cukup untuk mereka mempertahankan hidup. Jika jumlah pekerja meningkat, upah akan cenderung turun mendekati tingkat subsisten. Sebaliknya, jika tenaga kerja berkurang, upah bisa naik. Yang kedua adalah teori sewa tanah atau theory of rent. Sewa tanah yang muncul karena perbedaan kesuburan tanah. Tanah yang lebih subur memberikan hasil yang lebih tinggi tanpa adanya biaya produksi tambahan, sehingga menghasilkan sewa bagi pemilik tanah. Konsep ini dikenal sebagai sewa diferensial atau differential rent. Kemudian yang ketiga ada teori keuntungan atau theory of profit. Keuntungan yang diperoleh kapitalis dipengaruhi oleh tingkat upah pekerja. Jika upah meningkat, keuntungan kapitalis akan menurun karena modal yang digunakan untuk membayar pekerja lebih besar. Sebaliknya, jika upah turun, maka keuntungan kapitalis akan semakin naik. Dan yang terakhir adalah hukum imbal hasil yang semakin menurun atau yang biasa disebut law of diminishing return. Semakin banyak faktor produksi, misalnya tenaga kerja, digunakan pada lahan yang tetap luasnya, hasil tambahan yang diperoleh akan semakin kecil. Ini berpengaruh pada distribusi pendapatan karena kapitalis akan menghadapi peningkatan biaya produksi yang berimbas pada keuntungan mereka.
Dalam teori sewa tanah, Ricardo menjelaskan bahwa jenis-jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur, bahkan tidak subur sama sekali. Karena dengan adanya tanah yang subur lebih produktif, maka untuk menghasilkan satuan produksi diperlukan biaya yang lebih rendah. Semakin tinggi rendah tingkat kesuburan tanah, maka akan semakin tinggi pula biaya rata-rata dan biaya marginal untuk mengelola tanah tersebut. Makin tinggi biaya-biaya, maka dengan sendirinya keuntungan per hektar lahan semakin kecil pula. Dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa semakin subur tanah, maka uang yang dibayarkan untuk sewa semakin tinggi. Yang akan dibayarkan karena tanah yang subur dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Dalam studinya, faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya sewa tanah, Ricardo menggunakan analisis baru dalam pembahasan ekonomi, yaitu pendekatan analisis marginal. Dengan berjalannya waktu, analisis marginal ini ternyata sangat penting dalam pengembangan teori-teori ekonomi setelah dikembangkan oleh pakar-pakar neoklasik. Selanjutnya adalah teori nilai tenaga kerja. Ada yang tahu nggak? Teori ini dikemukakan oleh siapa? Nah, betul banget. Sejak tadi kan kita bahas tentang David Ricardo. Tentu saja, teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut beliau, teori ini menjelaskan tentang nilai suatu barang yang dinilai dari tenaga kerjanya. Ada yang tahu nggak tenaga kerja yang dimaksud dalam teori ini? Tenaga kerja yang dimaksud dalam teori ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang perkakas dan juga mesin-mesin. Apa sih hubungannya perkakas dan mesin-mesin terhadap nilai tenaga kerja? Perkakas dan mesin-mesin merupakan output dari nilai tenaga kerja. Di sini, nilai tenaga kerja adalah suatu barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja ataupun manusia. Hal yang perlu kita garis bawahi mengenai nilai tenaga kerja yang dikemukakan oleh David Ricardo adalah nilai tenaga kerja bukan hanya tentang sumber daya manusianya, tetapi juga tentang alat-alat dan juga mesin-mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kesetaraan Ricardian, teori ekonomi yang menyatakan bahwa pembiayaan pengeluaran pemerintah dari pajak saat ini atau pajak masa depan dan defisit pada saat ini akan memiliki efek yang setara pada perekonomian secara keseluruhan. Upaya merangsang perekonomian dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang dibayari oleh utang tidak akan efektif karena investor dan konsumen memahami bahwa utang tersebut akan dibayar dalam bentuk pajak di masa depan. Asumsi utama kesetaraan Ricardian. Yang pertama, tidak adanya kendala peminjaman, bahwa individu dapat meminjam dan meminjamkan secara bebas dengan tingkat bunga yang sama dengan pemerintah untuk memperlancar waktu konsumsi dari waktu ke waktu. Dua, konsumen yang berwawasan dan rasional. Individu membuat keputusan ekonomi berdasarkan pemahaman apa yang akan mereka beli dan juga wawasan pada masa akan mendatang. Tiga adalah keputusan ekonomi yang netral. Konsumen dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa ini dan depan. Keempat adalah altruisme antar generasi. Individu akan hidup selamanya atau peduli terhadap generasi mendatang sama seperti mereka peduli pada generasinya saat ini. Kelima adalah tidak adanya ketidakpastian. Individu memiliki pengetahuan yang sempurna tentang aliran pendapatan dan kewajiban pajak mereka di masa mendatang. Bagaimana kesetaraan Ricardian dapat mempengaruhi kebijakan fiskal? Kesetaraan Ricardian berlaku, itu menyeratkan bahwa kebijakan fiskal tidak akan efektif dalam menstimulasi ekonomi. Bagaimana kesetaraan Ricardian mempengaruhi perilaku konsumen? Konsumen diasumsikan berwawasan ke depan dan rasional, yang dimana ketika pemerintah memangkas pajak dan meningkatkan peminjaman, konsumen mengantisipasi adanya kenaikan pajak. Ekonomi perilaku menunjukkan bahwa tidak semua konsumen itu bersikap rasional. Selanjutnya, kita akan membahas teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa suatu negara sebaiknya memproduksi barang yang bisa dibuat dengan lebih efisien atau biayanya lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Setelah itu, negara tersebut bisa menukarkan barang hasil produksinya dengan barang lain yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Nah, ada dua konsep utama dalam teori ini.
Yang pertama, efisiensi, di mana suatu negara dapat fokus memproduksi barang yang paling efisiensi baginya. Yang kedua, perdagangan internasional, di mana negara-negara saling bertukar hasil produksi agar lebih menguntungkan satu sama lain. Misalnya, Indonesia memiliki banyak kebun sawit, sehingga lebih murah atau lebih efisiensi untuk memproduksi minyak sawit. Sementara itu, Jepang unggul dalam teknologinya, sehingga Jepang lebih murah atau lebih efisiensi dalam memproduksi mobil. Jika Indonesia dan Jepang berdagang, maka Indonesia akan mengekspor minyak sawitnya dan Jepang akan mengekspor mobilnya. Maka kedua negara tersebut lebih untung dibandingkan jika mereka memproduksi semuanya sendiri. Kesimpulan dari teori keunggulan komparatif ini menunjukkan bahwa setiap negara bisa mendapatkan keuntungan melalui perdagangan internasional. Bahkan jika ada negara yang lebih unggul dalam segala hal, asalkan masing-masing fokus dalam produksinya yang paling efisien. Ricardo bersama Malthus mengembangkan suatu hukum pendapatan yang menurun pada tahun 1815. Dia berpendapat bahwa kelangkaan tanah mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dalam model jagungnya, dia mengasumsikan satu pertanian besar memproduksi jagung dengan upah tetap di tingkat subsisten dan kapital tetap. Saat tenaga kerja bertambah, diperlukan tambahan tanah untuk hasil yang lebih banyak dan produktivitasnya berkurang. Akibatnya, output bersih menurun dan pertumbuhan ekonominya merosot. Nah, dalam karyanya On the Principle of Political Economy and Taxation 1817, dia mengubah model jagung menjadi hasil yang model 3 sektor dengan hasil yang sama. Ricardo juga menentang Corn Law dan mendukung perdagangan bebas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.